Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, dan tetap semangat walaupun masih belajar dari rumah. Hari ini jumpa lagi Selasa 16 Februari 2021. Seperti biasa, anak-anak sebelum belajar jangan lupa untuk berdoa. Hari ini ada 2 kompetensi dasar yang akan kita capai, yaitu IPS dan juga SBDP. Anak masyarakat Indonesia beragam dalam budaya, suku bangsa, bahasa, dan agama. Selain itu, ada pula keragaman dalam ekonomi. Nah, mari kita pelajari bersama. Nah, anak-anak, materi hari ini kita mulai dengan IPS, yaitu tentang keragaman ekonomi di Indonesia. Untuk memahami materi tentang keragaman ekonomi di Indonesia, silakan membaca teks berikut ini dengan teliti. Ya, kita mulai. Aktivitas ekonomi terdiri atas 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas ekonomi penduduk Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah di Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam melimpah. Namun, potensi alamnya belum mampu dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran penduduk Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kamu anak-anak hendaknya ikut berperan aktif dalam pemanfaatan potensi alam secara bijak. Apa sajakah jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat? Bergerak di bidang apa sajakah aktivitas ekonomi masyarakat? Berikut ini beberapa jenis aktivitas ekonomi dan bidang ekonomi terkait. Nah, yang pertama, aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Wilayah Indonesia berada di antara lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian juga didukung tingkat kesuburan tanah yang tinggi karena pengaruh banyaknya gunung api. Banyak penduduk Indonesia melakukan aktivitas pertanian. Dengan mencermati kondisi geografis Indonesia, aktivitas pertanian dibedakan menjadi pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah membutuhkan banyak air, misalnya sawah irigasi dan sawah lebak. Pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air, misalnya tegalan dan perkebunan. Nah, jenis apakah pertanian lahan yang cocok dikembangkan di daerahmu? Selanjutnya, aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Di Indonesia, banyak aktivitas peternakan dikelola masyarakat atau bidang usaha. Aktivitas tersebut berupa peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar. Beragamnya aktivitas ini menyediakan hasil ternak melimpah. Selanjutnya, hasil ternak dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Apa sajakah jenis hewan yang dibudidayakan masyarakat? Jenis hewan yang dibudidayakan sebagai berikut. Peternakan unggas meliputi ayam, itik, burung, dan angsa. Peternakan hewan kecil meliputi kelinci, kambing, dan domba. Dan peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Nah, hasil peternakan tersebut meliputi telur, daging, kulit, susu, dan bulu. Tidak hanya untuk dikonsumsi masyarakat, hasil ternak juga dapat diolah menjadi berbagai kerajinan. Kerajinan dari hasil peternakan misalnya tas, sepatu, sandal, jaket, sarung tangan, dan kok yang dipakai pada bulu tangkis. Yang ketiga, aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan. Nah, fakta inilah yang menjadikan Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Luasnya wilayah perairan menyimpan potensi kekayaan alam melimpah. Potensi ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan. Aktivitas perikanan dilakukan secara tradisional. Nah, kondisi ini menyebabkan produksi hasil perikanan di Indonesia belum optimal. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Aktivitas perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Dahulu nelayan mengandalkan angin untuk menggerakkan perahu. Nelayan memanfaatkan angin darat untuk pergi melaut dan angin laut untuk kembali ke daratan. Kini, nelayan sudah menggunakan mesin penggerak kapal atau motor untuk menggerakkan perahu.
Bagaimana dengan aktivitas perikanan budidaya? Aktivitas perikanan budidaya dilakukan di darat atau di perairan payau. Budidaya ikan di darat dilakukan di kolam, sungai, sawah, waduk, atau danau. Contohnya budidaya ikan lele, emas, mujair, dan nila. Budidaya ikan di perairan payau dilakukan di tambak di pesisir pantai. Kemudian aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Dahulu hamparan hutan hijau Indonesia pernah dijuluki karpet hijau. Julukan ini karena hutan Indonesia tampak hijau dilihat dari udara. Hijaunya hutan dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati. Belum lagi potensi hasil hutan yang terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu. Misalnya kina, karet, damar, dan sagu. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu. Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Kemudian aktivitas ekonomi lainnya yaitu di bidang pertambangan. Nah, kekayaan Indonesia juga terkandung di perut bumi yaitu berupa barang tambang. Di wilayah Indonesia terdapat barang tambang minyak dan gas serta barang tambang non-migas, contohnya emas, perak, tembaga, batu bara, dan sebagainya. Potensi barang tambang ini hendaklah dikelola dengan optimal bagi kemakmuran rakyat. Nah, barang tambang bersifat tidak dapat diperbaharui sehingga perlu dieksplorasi dengan bijak. Ketersediaan barang tambang harus dijaga bagi kebutuhan masa depan dan masa kini. Selain itu perlu dicari sumber daya alam alternatif agar sumber daya alam tidak lekas habis. Nah, kemudian ada juga aktivitas ekonomi di bidang industri. Apakah di sekitarmu terdapat aktivitas industri? Apa yang dapat disimpulkan dari aktivitas tersebut? Industri merupakan usaha mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah bersumber dari sumber daya alam. Adanya aktivitas industri dapat meningkatkan nilai dan kualitas suatu barang. Aktivitas industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun badan usaha. Contoh industri di Indonesia adalah industri otomotif, konveksi elektronik, sepatu dan sandal, dan juga sebagainya. Kemudian ada juga aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Ada juga aktivitas ekonomi di bidang jasa, contohnya transportasi dan juga komunikasi. Ada juga jasa kesehatan, jasa perbankan keuangan, jasa pendidikan, jasa konsultasi hukum, jasa pariwisata, dan jasa lainnya. Berkembangnya aktivitas jasa ini memunculkan beragam jenis pekerjaan di bidang jasa. Selanjutnya, pembelajaran SPDP yaitu persamaan dan perbedaan seni, karya, kolase, montase, aplikasi, dan juga mosaik. Persamaan karya seni, kolase, montasi, aplikasi, dan mosaik yaitu keempatnya merupakan karya seni yang menggunakan teknik tempel. Bahan-bahan yang ditempelkan pada karya itu bisa beragam, misalnya kertas, kain, biji-bijian, kaca, keramik, hingga cangkang telur. Sedangkan perbedaannya yaitu yang pertama kolase. Kolase merupakan karya yang dibuat menggunakan perpaduan aneka bahan, misalnya kertas, kain, atau bahan dari alam seperti daun kering, kayu, kerang, dan yang lainnya. Aneka bahan itu ditempelkan pada permukaan pola gambar. Lalu ada montase yang merupakan karya yang dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi. Perhatikan contoh, di sini ada gambar-gambar yang sudah jadi, bisa diambil dari majalah bekas, surat kabar, atau media lainnya. Gambar itu kemudian disusun ulang membentuk gambar baru sesuai yang diinginkan. Beda juga dengan aplikasi, yang merupakan karya yang dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu. Karya aplikasi banyak diterapkan pada kerajinan kain. Dan terakhir ada mosaik. Mosaik hampir sama dengan kolase, tapi mosaik merupakan karya yang dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan. Potongan-potongan bahan untuk membuat mosaik lebih kecil dari kolase dan bahan yang digunakan hanya satu jenis saja. Misalnya hanya kertas,
atau hanya kaca, atau hanya keramik. Namun biasanya satu bahan itu terdiri dari berbagai warna agar lebih menarik. Contohnya, gambar ini hanya terbuat dari kertas. Nah, demikian dulu materi hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran materi berikutnya. Terima kasih banyak. Selamat belajar anak-anak.